Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Genis Ardian Veronica. Saya berasal dari Teknik Geologi Angkatan 2024 Universitas Sriwijaya dengan NIM 03071282429027. Asisten pembimbing saya yaitu Kak Bening Alia Katulistiwa. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi yaitu tentang fosil. Menurut bahasa, fosil berasal dari bahasa Latin yaitu fossilis, yang berarti menggali ataupun mengambil sesuatu dari dalam tanah. Secara umum, fosil memiliki arti yaitu merupakan sisa, bekas, ataupun jejak dari makhluk hidup yang telah terawetkan dalam waktu yang lama. Dalam ilmu geologi, terdapat satu cabang khusus yang mempelajari tentang fosil. Cabang ilmu tersebut kemudian dinamakan sebagai paleontologi. Orang-orang yang mendalami ilmu paleontologi disebut dengan paleontolog. Nah, tugas dari paleontolog sendiri yaitu mengkaji serta mempelajari hal-hal yang berhubungan tentang fosil, baik itu fosil hewan maupun fosil tumbuhan. Kemudian, jenis-jenis fosil. Fosil terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu fosil tubuh atau body fosil. Nah, fosil tubuh ini merupakan sisa-sisa dari tubuh makhluk hidup yang hidup di zaman purba dulu. Contohnya seperti fosil tulang ataupun fosil daun. Jenis yang kedua yaitu fosil jejak atau track fosil. Nah, fosil jejak ini terbagi menjadi 3 jenis yaitu track fosil, trail fosil, dan juga burrow fosil. Track fosil merupakan fosil yang berupa jejak kaki dari makhluk hidup. Sedangkan trail fosil merupakan jejak dari ekor ataupun tubuh dari makhluk hidup tersebut. Nah, burrow merupakan fosil yang berupa hasil galian ataupun hasil aktivitas dari makhluk hidup itu. Lalu kemudian fosil cetakan atau biasa disebut sebagai mold and cast fosil. Mold fosil merupakan fosil yang membentuk cetakan, sedangkan cast merupakan fosil yang terbentuk di dalam mold itu. Jenis fosil yang terakhir yaitu fosil resin atau biasa disebut juga ember fosil. Nah, fosil resin ini berupa organisme yang berukuran kecil seperti serangga yang terjebak di dalam getah pohon, kemudian mengalami pengerasan sehingga membentuk fosil. Proses pembentukan fosil. Nah, proses pembentukan fosil ini diawali dengan kematian makhluk hidup di zaman purba. Sisa-sisa dari makhluk hidup tersebut kemudian akan terkuburkan dan terawetkan di dalam tanah. Proses ini terjadi dalam waktu yang sangat lama, dari ribuan bahkan jutaan tahun. Nah, pada keterbentukannya sendiri, fosil memiliki beberapa syarat agar bisa dikatakan sebagai fosil. Yang pertama yaitu fosil harus terbentuk dari bagian tubuh yang keras, seperti misalnya pada hewan yaitu gigi, tulang, ataupun cangkang. Yang kedua, sisa dari makhluk hidup tersebut tidak mengalami pembusukan. Lalu yang ketiga, tempat pengawetan fosil tersebut dalam kondisi anaerob ataupun tanpa oksigen. Lalu yang terakhir yaitu fosil diawetkan dalam waktu yang cukup lama, lebih dari 11.000 tahun. Selanjutnya yaitu penentuan umur fosil. Dalam menentukan umur dari suatu fosil, kita dapat menggunakan 2 metode, yaitu metode pertama adalah penanggalan relatif. Nah, penanggalan relatif ini menggunakan hukum stratigrafi, di mana jika suatu lapisan berada di posisi paling bawah, maka lapisan tersebut terbentuk lebih dahulu dan berusia paling tua. Kemudian kita juga bisa menggunakan fosil index, yaitu menentukan umur dari suatu fosil dengan menggunakan fosil lain yang telah diketahui umurnya. Metode kedua adalah penanggalan absolut. Nah, pada penanggalan absolut kita dapat menemukan nilai pasti dari suatu umur fosil itu. Nah,
penanggalan absolut ini menggunakan teknik isotop radioaktif. Contohnya yaitu radiokarbon C14. Kita menghitung ataupun menentukan umur dari suatu fosil dengan menghitung jumlah isotop karbon C14 yang ada pada fosil. Dan biasanya ini dilakukan untuk fosil yang berumur lebih dari 50.000 tahun. Yang terakhir yaitu kegunaan dan juga fungsi fosil dalam ilmu geologi. Yang pertama, fosil biasanya digunakan untuk menentukan umur dari suatu batuan. Yang kedua, fosil digunakan untuk mengetahui kondisi lingkungan serta iklim pada zaman dahulu. Yang ketiga, fosil digunakan untuk mengetahui evolusi yang terjadi pada makhluk hidup. Lalu yang terakhir, fosil biasanya digunakan untuk mempelajari sejarah pembentukan bumi. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.